Saudari-saudara yang terkasih, Pak CEBene, semoga damai dan kebaikan menyertai kita semua. Saudari-saudara yang baik, pada pagi ini, saya, Saudara Carlo OFM, sedang berada di Fitra Ballroom Jakarta. Nah, hari ini di Fitra Ballroom sedang ada acara nih, namanya Dialog Orang Muda Lintas Iman yang diselenggarakan oleh JPIC OFM Indonesia. Acara Dialog Orang Muda Lintas Iman ini mengundang para pemuda dari 6 agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, dan Konghucu. Mereka semua berkumpul di sini untuk bersama-sama membahas tentang pandangan mereka, tentang sikap mereka terhadap jeritan bumi yang kian hari semakin menderita, krisis ekologi, krisis kemanusiaan, dan lain sebagainya. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk kita ikuti sama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan Saudara Gusti Game ya. Beliau adalah ketua panitia dari acara Dialog Orang Muda Lintas Iman ini. Oke, Saudara Gusti, ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin kita bisa jawabannya kita ketahui bersama ya. Yang pertama, apa sih sebenarnya latar belakang Saudara dalam mengadakan acara Dialog Orang Muda Lintas Iman ini? Ya, baik, Saudara Carlo. Sebenarnya acara ini diadakan oleh OFM Provinsi Santo Mikael Indonesia. Dan latar belakangnya, tahun ini kita merayakan 800 tahun Kidung Kidung Segenap Ciptaan, atau biasa juga disebut dengan Gita Sang Surya. Dan juga 10 tahun Laudato Si. Jadi Kidung Segenap Ciptaan dan juga 10 tahun Laudato Si. Nah, dua karya ini saling berkaitan satu sama lain. Dalam Gita Sang Surya atau Kidung Segenap Ciptaan, Santo Fransiskus itu dia memuji Tuhan karena ciptaan-ciptaan yang ada, baik yang di langit maupun yang di bumi. Jadi ketika dia melihat semua ciptaan itu sungguh sangat indah, sungguh sangat berguna, berfaedah, lalu dia memuji Tuhan. Dan yang menariknya, di situ dia menyebut semua ciptaan itu dengan sebutan saudara dan saudari. Lalu ensiklik Laudato Si, ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus secara utama diinspirasi oleh Kidung Segenap Ciptaan yang dibuat oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi Paus Fransiskus yang mengambil nama Santo Fransiskus dari Assisi terinspirasi oleh Kidung Segenap Ciptaan untuk mengkontekstualisasikan kidung itu di zaman kita sekarang ini. Makanya dia menuliskan atau menerbitkan Laudato Si. Dan dua karya ini biasa digunakan, biasa dijadikan sebagai rujukan utama ketika orang berbicara soal ekologi, ketika orang bicara soal isu-isu soal lingkungan. Dan karena itulah hari ini kita ingin merayakan kegiatan ini bersama dengan orang muda ya, bersama dengan orang muda dari berbagai macam agama. Ini juga berarti orang muda karena kita ingin agar kesadaran ekologis ini juga menjadi kesadaran setiap generasi, terutama juga generasi muda. Dan dari berbagai macam agama, karena kita tahu bahwa gerakan atau kesadaran ekologi ini hanya bisa dilakukan kalau kita berjalan bersama. Itu kurang lebih latar belakangnya ya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi latar belakangnya Kidung Segenap Ciptaannya Santo Fransiskus dan juga ensiklik Laudato Si-nya Paus Fransiskus begitu ya. Lalu Saudara Gusti, acara yang mengundang dan melibatkan banyak orang ini tentunya butuh persiapan. Nah, apa saja persiapan yang Saudara lakukan bersama dengan tim panitia untuk mempersiapkan semuanya ini? Tentu saja dalam hal persiapan ini, terus terang dari panitia kami mengucapkan terima kasih banyak pada JPIC OFM Indonesia karena mereka penggerak di lapangannya ini ya. Jadi kita terima kasih banyak kepada mereka.
Dan sebenarnya ada banyak persiapannya ya, tapi saya hanya menyebutkan bahwa bagaimana mereka bisa membangun koordinasi dengan perwakilan dari kelompok-kelompok agama ini. Itu menjadi persiapan yang sangat besar dan saya kira sukses ya mereka membangun jaringan ini, dan kita lihat hari ini ya perwakilan dari agama-agama itu hadir dan cukup banyak ya. Jadi itu kurang lebih persiapannya ya. Oke, jadi persiapannya itu banyak dikoordinir oleh JPIC OFM Indonesia seperti itu ya. Saudari-saudara terkasih, sekarang saya sedang bersama dengan seorang tamu undangan kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa perkenalan dulu nih, siapa namanya, dari komunitas apa, dan apa agamanya? Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Renaldo dari KBMK Binus University, keluarga besar mahasiswa Konghucu Binus University. Oke, Renaldo ya? Ya. Oke, Renaldo, saya mau tanya-tanya sedikit nih. Yang pertama itu kan hari ini kita lintas iman ya, dialog lintas iman, dan temanya itu tentang krisis ekologi dan krisis kemanusiaan. Nah, menurutmu sebagai seorang beragama Konghucu, bagaimana sih pandanganmu dalam menghadapi krisis ekologi dan krisis kemanusiaan ini? Menurut pandangan atau pendapat saya, isu krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan ini tentu merupakan persoalan atau masalah yang cukup memprihatinkan ya, mengingat bahwa dari tahun-tahun sebelumnya juga bahwa isu-isu yang muncul juga terus hanya berkaitan dengan isu lingkungan ataupun isu kemanusiaan saja. Jadi ini tentu merupakan hal yang wajib kita highlight, wajib kita fokuskan perhatiannya. Di agama Konghucu sendiri merupakan suatu konsep yang dinamakan Tien Diren yang berfokus pada langit atau Tien Tuhan, Ti atau bumi, dan Ren manusia sendiri. Jadi kita sebagai umat beragama harus lebih peduli dan lebih aware terhadap isu-isu lingkungan dan kemanusiaan sendiri. Oke, kita harus aware, tetap harus aware ya dengan tiga konsep tadi itu ya. Kemudian kesanmu apa nih? Perasaanmu selama mengikuti kegiatan dialog lintas iman hari ini? Pertama-tama mungkin saya harus mengucapkan terima kasih kepada pihak acara dan pihak panitia yang sudah bersedia nih mengundang kami KBMK Binus untuk dapat hadir mengikuti kegiatan pada hari ini. Kami selaku KBMK sangat merasa terhormat karena diberikan kesempatan untuk dapat ikut dan menghadiri acara pada hari ini. Untuk acaranya dari awal tadi sudah sangat bagus, sudah sangat rapi, bahkan kami tadi dikasih makanan, tetap snack-snack. Nah, itu tentu ya bagus, dan juga pada sesi materi juga sangat menambah wawasan kami, dan juga kami tentunya dengan mengakhiri diri kegiatan ini menambah wawasan serta pengetahuan kami mengenai agama-agama kami sendiri dan bahkan agama-agama lainnya. Jadi tentu ini merupakan sebuah kegiatan yang baik dan bagus, dan juga kami merasa sangat berterima kasih dan hormat karena sudah diundang pada sisi hari ini. Oke, nah kemudian apa pesanmu untuk orang muda seusiamu di Indonesia ini dalam menghayati hidup beragama, dalam keberagamannya? Mungkin seperti yang sudah saya sebutin sebelumnya, kita sebagai orang muda nih tentu harus lebih aware lah, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bakal menjalani kehidupan istilahnya. Kita sebagai manusia juga harus lebih peduli sama alam, karena alam atau bumi merupakan teman kita istilahnya, merupakan teman kita dalam menjalani hidup ke depannya. Dengan kita merawat dan memelihara lingkungan dengan baik, kita tentunya juga bersikap tanggung jawab dan bersikap aware ya untuk generasi-generasi kedepannya, sehingga generasi mereka mempunyai lingkungan serta bumi yang lebih sehat, lebih harmonis, dan lebih terpadu gitu. Mungkin itu pesan-pesan dari Renaldo ya, dari perwakilan umat beragama Konghucu. Oke, terima kasih banyak Renaldo untuk pesan-kesannya. Terima kasih. Sampai jumpa.
acara hari ini yang diselenggarakan oleh Ordo Fraterum Minorum Provinsi Indonesia ini dimaksudkan untuk mengenang momen yang sangat penting di dalam tradisi spiritualitas Fransiskan, yaitu perayaan 800 tahun Kidung Segenap Ciptaan dari Santo Fransiskus Assisi dan 10 tahun Encyclica Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Dua momen ini menggambarkan tentang ajakan bagi umat manusia untuk peduli pada lingkungan hidup, peduli pada ekologi, dan juga peduli pada kemanusiaan. Di tengah situasi krisis ekologi dan juga krisis kemanusiaan saat ini, saya kira perayaan ini sangat relevan dan signifikan untuk menyuarakan kembali pentingnya membela ekologi dan kemanusiaan. Karena itu, pada momen ini, panitia penyelenggara mengundang orang-orang muda untuk mendengarkan suara mereka. Karena kami yakin proses perubahan di negeri ini ada di tangan orang muda dengan pikiran yang cerdas dan jernih, dan juga hati yang mau melakukan perubahan dan pembaharuan di negeri ini, khususnya di bidang ekologi dan kemanusiaan. Karena itu kami mengundang teman-teman ini dari berbagai iman dan kepercayaan, lintas iman dan lintas perguruan tinggi, lintas organisasi keagamaan, untuk dapat berbagi satu sama lain dan berharap di masa depan bisa berjalan bersama-sama untuk memperjuangkan krisis ekologi dan kemanusiaan ini, supaya semakin hari bangsa Indonesia menjadi semakin lebih baik karena dilakukan oleh orang muda. Nah, itu yang kita harapkan. Dan kami benar-benar berterima kasih karena hampir 500-an orang muda hadir pada forum perjumpaan persaudaraan ini, dan tentu saja kami berterima kasih untuk kesediaan dan hati yang penuh kasih dan kebaikan datang dan berbagi dengan teman-teman.